Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kedua, pertemuan ketiga, mata kuliah evaluasi pendidikan, akan kita lanjutkan tentang teknik pengukuran pembelajaran dan nanti bagaimana prinsip-prinsip penilaian. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana perbedaan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Sekarang kita lebih spesifik lagi tentang teknik pengukuran. Bahwasanya sebenarnya di sekolah itu banyak sekali teknik pengukuran pembelajaran. Namun yang sering digunakan atau sering kita temui saat dulu kita menjadi siswa adalah tes. Bisa tes tulis maupun bisa tes lisan dan praktikum kalau di kimia. Masing-masing teknik ini punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Tes tulis ini macamnya banyak, ada pilihan ganda, kemudian ada esai, kemudian juga nanti esai ini bisa dikembangkan menjadi berbagai macam, bisa sebab akibat, bisa problem solving, bisa studi kasus, bisa lagi literasi sains. Nah, untuk tes tulis ini memang sangat sering dipakai karena satu kelas isinya 35, itu akan efektif ketika pakai pilihan ganda. Nah, kelemahannya untuk pilihan ganda ini memang untuk membuatnya lama ya, membuatnya agak lama. Kemudian untuk kelebihannya, ini memang untuk koreksi cepat, koreksi bisa cepat kalau pilihan ganda. Sementara itu kebalikannya, kalau esai itu membuatnya cepat ya, tinggal tanya aja, tidak perlu ngasih opsi jawaban ya, membuatnya cepat. Ini positifnya. Nah, tapi kelemahannya koreksinya lama, jadi kebalikan antara esai dan pilihan ganda. Manakah yang paling efektif? Sebenarnya dua-duanya efektif tergantung materi, tergantung tujuan yang akan kita ukur. Untuk pilihan ganda, itu kalau dibuat dengan baik akan menghasilkan sebuah paket soal yang bagus, punya validitas dan punya reliabilitas. Opsi jawaban itu tidak asal buat, ada tekniknya. Nanti kita pelajari pada pertemuan agak akhir ya nanti ya, pertemuan ke-13 14. Jadi tidak hanya sekedar membuat pilihan ganda, ada teknik-tekniknya, ada pengecohnya, cara membuat pengecoh, cara membuat angka-angkanya juga harus bagus. Kemudian IC juga seperti itu. IC itu meskipun gampang buatnya, tapi harus sesuai dengan tujuan yang akan kita ukur. Jangan sampai waktu di kelas nggak kita ajarkan, tapi waktu soal IC ditanyakan. Nah, itu kurang tepat secara teknik pengukurannya. Ya kalau kita mengajarkan A, ya yang kita ukur ya A gitu loh. Jadi ada alat ukur yang tepat, ada alat ukur yang valid. Nggak bisa kita ngukur A, tapi yang kita ajarkan B. Nah, ya jelas nanti pasti jawabannya siswa jelek, nggak akan sesuai yang kita inginkan. Nah, yang lebih HTS atau lebih bersifat analisis itu adalah problem solving dan studi kasus. Nah, jadi ini ada sebuah kasus, ada sebuah masalah, nanti siswa disuruh menganalisis bagaimana pemecahannya, bagaimana solusinya. Ini merupakan soal dengan bentuk HTS atau Higher Order Thinking Skills. Nanti juga kita akan pelajari tentang teknik pengukuran seperti ini. Ini tes tulis, ini sering kali digunakan ya, entah ulangan harian, ulangan semester ya. Jadi di sini tes tulis bisa digunakan UH, kemudian juga UAS ya, UAS, UTS juga bisa, kemudian UN bahkan dulu kalau sebelum dihapus UN juga pilihan ganda ya, kemudian SBMPTN juga bisa pakai tes tulis ya, bahkan pilihan ganda ya, SBMPTN ada sebagian dan pilihan berganda ya. Jadi teman-teman yang pernah ikut SBMPTN pasti tahu apa itu soal pilihan berganda. Jadi diberikan opsi 1, 2, 3, 4, kemudian ada yang benar 1, 3A, 1, 4B, dan sebagainya. Itu adalah pilihan berganda. Ini tes tulis teman-teman ya, jadi ini yang paling sering digunakan pada pengukuran di kelas maupun waktu seleksi juga pakai tes tulis. Kemudian untuk tes lisan ini memang jarang sekali digunakan karena apa? Kelemahannya memang untuk tes lisan ini waktunya lama ya, nggak mungkin kita
menguji satu persatu lisan. Nah, ini pasti waktunya lama. Apalagi satu kelas isinya 30, 40. Wah, ini nggak akan selesai kalau waktunya hanya satu kali pertemuan. Pasti lama untuk tes lisan. Namun kelebihannya tes lisan ini memang eh, akurat ya, akurat. Jadi memang kemampuan siswa diukur di situ tepat. Nggak ada nyontek ya, nggak bisa nyontek, nggak bisa googling, nggak bisa cari di buku ya. Jadi akurat. Kalau nggak bisa, ya tahu, oh ini saya tanya kok nggak bisa. Artinya anak ini nggak paham. Ya, jadi anak ini bisa, ternyata anak ini paham. Jadi memang untuk tes lisan tidak setiap materi digunakan ya. Mungkin satu kali satu semester tergantung apa. Yang sering adalah di pelajaran agama mungkin tes saya, mungkin hafalan surat maupun hafalan hadis untuk tes lisannya. Untuk di kimia sangat jarang sekali untuk tes lisan. Yang sering dipakai adalah tes tulis untuk di kimia. Kemudian ada portofolio. Apa sih yang dimaksud dengan portofolio itu? Ini adalah tugas berjenjang ya istilahnya. Tugas berjenjang. Artinya untuk sekali dikerjakan tidak langsung diberikan nilai, tapi dicek dulu, ya, cek dulu oleh gurunya. Setelah itu diperbarui, kemudian dikerjakan, ya jangan lagi. Ini biasanya agak lama, biasanya satu semester ya, satu semester. Saya ini agak kelihatan. Nah, portofolio ini satu semester. Kemudian untuk tugasnya tidak sederhana, tapi memang biasanya berbasis proyek, berbasis masalah. Jadi untuk satu semester itu siswa diberikan tugas portofolio untuk membuat sebuah analisis, membuat sebuah proyek, produk dan sebagainya, dan dikontrol tiap pertemuan. Jadi tugas portofolio dikontrol tiap minggu, diajukan, perbaiki sampai satu semester hasilnya bagus. Itu namanya tugas portofolio. Ini cocok untuk kimia, terutama yang bagaimana kita supaya tidak terlalu banyak hafalan. Contohnya di materi kimia unsur, bisa siswa diberikan tugas portofolio, misal ya mencari unsur-unsur yang dipakai di pabrik di dekat rumahnya, atau bisa juga menganalisis bagaimana penggunaan bahan-bahan kimia di sawah ataupun di ladang dan sebagainya. Itu bisa masuk tugas portofolio untuk materi kimia unsur supaya tidak terlalu banyak hafalan, karena kimia unsur kan isinya deskriptif ya, hafalan semuanya. Kemudian ya tes tulis, tes lisan, portofolio itu memang kognitif ya. Jadi untuk ranahnya adalah kognitif ya. Nah sekarang bagaimana kalau ranahnya afektif? Nah ini penilaian diri itu masuk afektif ya. Jadi untuk tes tulis ini sebagainya masuk dalam ranah kognitif, tes lisan juga kognitif, kemudian juga kognitif, kemudian portofolio juga termasuk kognitif, meskipun juga bisa masuk ke dalam psikomotor, tapi lebih kepada kognitif. Nah, sementara itu untuk afektif ini memang sikap di kelasnya seperti apa, dia aktif apa enggak, sering ngacung apa enggak, sering tanya apa enggak. Mungkin waktu online daring, guru itu pasti memberikan nilai yang sering aktif bertanya di grup, di chat, mungkin di Zoom dan sebagainya itu pasti tahu ya. Jadi teman-teman jangan berpikiran bahwa gurunya, dosen itu tidak mencatat siapa yang tanya, siapa yang jawab, pasti dicatat ya. Pasti tahu, oh anak ini sering jawab, pasti di akhir dapatnya tambahan poin. Misalnya kalau dia dapat amin secara total, kalau dia aktif bisa dapat A. Nah, itu fungsi penilaian keaktifan atau afektif. Nah, ini bisa dinilai dari kehadiran ya, kehadiran misalnya ada presensi. Nah, itu biasanya memang untuk mengukur keaktifan kita. Kemudian ada saat kita di kelas itu kita tanya apa enggak, jawab apa enggak. Kemudian juga penilaian teman sejawat ini bisa tapi sangat jarang dipakai ya. Jadi satu siswa dinilai oleh siswa yang lain. Misal bagaimana waktu dia kelompokan, aktif apa enggak, itu dinilai oleh teman yang lain, bukan dinilai oleh guru. Jadi ini ada penilaian diri. Masuk ranah afektif. Kemudian ranah psikomotor ini adalah praktikum. Kalau di kimia ya, psikomotorik ya. Bisa praktikum, bisa praktik lapangan, bisa juga langsung magang di pabrik bisa seperti itu. Namun untuk di SMA biasanya ini dipakai ya praktikum literasi, kemudian praktikum elektrokimia yang sering dipakai di SMA. Nah, ini kalau praktikum memang kita yang diukur adalah bagaimana
kemampuan kita, keterampilan kita dalam mengoperasikan alat ya, kemudian bagaimana memahami bahan-bahan, harus diapakan, dicuci dulu atau dipanaskan dan sebagainya itu diukur. Ada rubriknya untuk penilaian praktikum kimia, psikomotor. Jadi ada 3 ranah yang bisa diukur. Pengukurannya ya bisa diukur ya, namanya aja pengukurannya. Jadi bisa diukur dengan alat. Ya, alatnya apa ya? Tes. Bisa dalam bentuk kuis ya, bisa dalam ya kalau dulu di kelas pasti ada lembar jawaban. Kalau penilaian diri bisa dalam bentuk angket, unjuk kerja bisa dalam rubrik penilaian. Jadi alat ukurnya itu jelas alat ukurnya. Ini macam-macam teknik pengukuran ya teman-teman ya, bisa kognitif, afektif dan psikomotor. Sekarang kita lanjut pada prinsip penilaian. Nah, setelah itu diukur ya, diukur, kemudian ada tes, ujian. Nah, bagaimana kita memberikan nilai sebagai calon guru? Apakah kita menilainya hanya 1-2 orang saja? Tidak ya, semua harus dinilai. Bagaimana kita cara menilainya? Ada 9 prinsip. Nah, ini mungkin tidak semuanya bisa diaplikasikan teman-teman ya, tapi rohnya itu ada. Rohnya minimal kita tidak subjektif ya. Minimal kita objektif. Oh, siswa ini memang bisa, maka diberikan nilai yang pantas. 80, 90, 100. Anak ini enggak bisa, ya diberikan nilai yang cocok. Ya, jangan sampai gara-gara kita kenal, gara-gara kita hafal siswanya diberikan nilai yang baik tanpa dilihat. Nah, ini memang kurang tepat. Kita bahas satu persatu untuk sahih dan valid. Artinya suatu alat ukur, tes contohnya ya. Tes itu ya kalau kita indikatornya mendefinisikan asam areninius, ya tesnya isinya itu gitu loh ya. Jadi nggak boleh kalau sebuah indikatornya mendefinisikan asam areninius, nah kemudian ternyata soalnya menghitung pH, nah kurang tepat, artinya tidak sinkron, tidak valid ini ya. Jadi kalau bisa ya indikator soal harus sesuai dengan soalnya, nggak boleh lepas dari indikator soalnya. Ini adalah pengertian dari sahih atau valid. Ya, penilaian seperti itu. Yang kedua, objektif. Nah, artinya objektif itu kita memberikan nilai ada caranya yang tepat ya. Contohnya, contoh paling gampang ya teman-teman. Supaya kita tidak subjektif, maka saat kita mengoreksi itu kita tutup aja identitasnya siswanya ya. Nama siswanya kita tutup aja. Supaya tidak membuat kita oh saya kenal anak ini cenderung pintar aktif di kelas maka saya beri nilai yang tinggi. Nah, ini namanya subjektif. Tutup aja supaya kita nggak tahu ini siapa yang saya koreksi. Sehingga memang yang kita koreksi memang benar-benar jawaban dari siswa, nggak ada subjektivitas. Juga kita harus punya rubrik penilaian. Artinya kalau memang siswa jawab seperti ini, dia dapat nilai 5. Jawab seperti itu punya nilai 10. Jadi tidak aur-auran dalam memberikan nilai, tapi ada rubriknya. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ini objektif. Kemudian ada adil ya. Jadi adil itu tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik ya. Jadi tidak berdasarkan agama, budaya dan sebagainya ya. Jadi ini memang tepat untuk guru SMA karena SMA itu siswanya bisa beragam ya, bisa beragam agama, beragam suku dan sebagainya. Kalau aman MTS biasanya semuanya Islam ya, mungkin tidak terlalu bermasalah dengan ini. Tapi memang harus semuanya adil, nggak boleh subjektif juga ya. Ini juga masuk pengertian dalam adil. Kemudian untuk terpadu. Nah, terpadu ini tidak hanya ya tidak terpisahkan ya. Jadi penilaian tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran harus dilakukan ya. Supaya kita tetap melakukan penilaian, maka kita harus punya bank soal contohnya ya. Kita harus punya bank soal. Jadi sewaktu-waktu kita butuh kuis, kita langsung bisa menggunakan bank soal ini, tidak bingung lagi gitu loh. Jadi terpadu bisa digunakan kapan saja dan memang sesuai dengan prosedur. Kemudian terbuka, ya ini teman-teman, terbuka ini memang sangat sulit sekali. Bagaimana kita bisa terbuka kepada siswa bahwa nilai mereka segini, nilai mereka segitu. Nah, ini memang harus terbuka sebagai calon guru. Artinya apa ya? Prosedur penilaian, dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan, bisa siswa, bisa orang tua siswa. Nah, ini bahkan sudah dikembangkan aplikasi ya. Jadi untuk orang tua siswa tahu ini nilainya sekian. Kenapa dapat nilai sekian? Karena ujiannya sekian, kuisnya sekian. Jadi contohnya paling gampang itu menunjukkan rekap nilai pada siswa sebelum nilai akhir ya. Contohnya seperti ini. Ini waktu saya kuliah pasti saya berikan ya, meskipun
tergantung kondisi juga. Kalau sudah diburu-buru ya nggak sempat membuat ini ya. Nah, ini memang saya berikan bahwa kenapa nilai saya bisa segini, karena ya nilai afektif sekian, nilai psikomotornya sekian, UTS-nya sekian, UAS sekian, supaya tidak protes, tidak bingung lagi, kok saya dapat sekian sih. Nah, ini loh buktinya seperti ini. Ini namanya terbuka ya. Artinya yang mau remedi silakan, yang enggak ya silakan gitu loh. Jadi memang terbuka sebagai calon guru kepada siswanya. Penilaian harus terbuka, tidak boleh ternyata loh saya di kelas aktif kok dapat B. Nah, itu tidak terbuka, artinya harus ditunjukkan bahwa nilai B itu hasilnya dari mana angka-angkanya. Jadi itu adalah pengertian dari terbuka. Sekarang menyeluruh ya, artinya otentik, tidak hanya dinilai dari tes saja ya, tapi juga dinilai dari afektifnya masuk, psikomotornya masuk, kognitifnya masuk ya. Jadi bisa masuk dalam afektif, sikap juga harus diukur ya. Kemudian psikomotor juga harus diukur, kognitif juga harus diukur. Artinya semua aspek harus diukur supaya tidak menghasilkan nilai yang kurang validnya. Biasanya kan ada yang mahir praktek, ada yang mahir tes. Nah, ini memang harus diukur secara menyeluruh supaya bisa menyimpulkan bahwa anak ini lulus apa enggak. Nah, itu. Kemudian sistematis ya, artinya penilaian tidak hanya oh nilai sekian lulus, tidak, harus ada persentasenya. Contohnya ya untuk UTS sekian, UAS sekian ya, tugas sekian, keaktifan sekian. Jadi ini memang harus sistematis, tidak boleh tiba-tiba dapat 90. Lah, ini dari mana? Nah, ternyata tidak tahu ya, makanya harus diberikan sebuah persentase. Kadernya berapa, UTS berapa, UAS berapa. Ini adalah sistematis. Kemudian beracuan kriteria. Ya, artinya penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Artinya kalau di kelas diajarkan teori asam basa, ya berarti waktu tesnya ya ini ya dari Arrhenius, Lori dan Louis. Tidak boleh Arrhenius saja, tidak boleh Louis saja, harus semuanya ya ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Jadi jangan sampai siswanya belajar banyak ternyata yang keluar cuma Louis saja. Nah, ini kan tidak sesuai dengan ukuran pencapaian kompetensi. Semuanya harus diberikan sesuai yang diajarkan di kelas. Kemudian akuntabel ini hampir sama dengan tadi ya, terbuka. Jadi memang semua nilai harus direkap ya, calon guru direkap semua, kemudian dihitung sesuai dengan KKM. Kalau di SMA ada KKM ya, KKM-nya harus diukur juga. Ini akuntabel, nggak hanya asal menilai tiba-tiba dapat 80. Nah, ini kurang jelas. Kemudian nah, yang terakhir adalah fungsi penilaian teman-teman ya. Jadi ada fungsinya. Pertama adalah fungsi formatif. Nah, ini memberikan umpan balik atau feedback kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran siswa. Contohnya ulangan harian. Jadi ulangan harian itu fungsinya adalah formatif. Oh, siswa ini kurang mahir di sini, maka harus diperbaiki di topik ini. Kemudian yang fungsi sumatif, namanya aja sum ya, summary. Jadi mengumpulkan biasanya dalam bentuk UAS dan UN. Jadi dalam satu semester itu diukur ya kemajuannya siswa seperti apa ya, ternyata hasilnya masih kurang baik, kurang bagus. Ini fungsi sumatif. Kemudian fungsi diagnostik ini ketika mengidentifikasi miskonsepsi. Oh, anak-anak masih miskonsepsi di topik ini, maka tesnya bukan lagi tes ulangan harian, maka tes fungsi diagnostik atau tes diagnosa. Ada fungsi penempatan, ini kalau seleksi ya, bisa olimpiade, SBMPTN, dan penjurusan. Ini beda lagi dengan fungsi diagnostik, formatif, ataupun sumatif. Jadi, ada teknik pengukuran, prinsip penilaian, dan fungsi penilaian. Silakan nanti teman-teman dipahami dengan baik bagaimana harus memberikan penilaian saat nanti bekerja ya. Di kelas harus gini, saya harus begitu, supaya ada keterbukaan dengan siswa, dengan orang tua, kita punya bukti yang jelas bahwa nilai-nilai itu berasalnya sudah saya rekap, tidak ngaji, tidak mengarang biji ya. Memang sulit juga ya kita akurat, kita akuntabel karena siswanya banyak, misalnya satu kelas 40 ya. Ini kalau kita nggak meluangkan waktu banyak, pasti ya ada sedikit juga yang mengarang biji ya, pasti ada itu mengarang biji karena ya diburu waktu kadang ya, karena nggak sempat merekap selengkap mungkin ya, itu memang. Tapi diusahakan sebaik mungkin kita merekap, ada keterbukaan dan jelas nilainya dari mana sehingga siswa dan orang tuanya itu tidak protes dan menerima
sesuai dengan bukti yang ada. Baik itu teman-teman untuk pertemuan kedua. Silakan nanti jika ada yang bertanya bisa diskusi di grup. Kita ketemu lagi pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.